Baik, selamat pagi Bapak Ibu tutor Makul Algoritma dan Pemrograman. Perkenalkan, nama saya Ivan Devalan dengan NIM 049 348 206. Saya dari Prodi Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknik Universitas Terbuka. Saya mengikuti pembelajaran di UPBJJ Purwokerto. Baik, saya akan langsung menuju ke soal tugasnya. Baik, untuk soal tugasnya kita lihat ada di sini ya. Jadi sudah diberikan tugas bahwa buatlah program sederhana menggunakan operator dan statement if dengan kasus berikut. Jadi ada beberapa kasus, saya perlu mengerjakan programnya menggunakan operator dan statement if. Oke, pertama saya akan mengerjakan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Karena saya terbiasa menggunakan PHP, jadi ketika menggunakan PHP otomatis juga menggunakan HTML. Oke, kita coba cari sumber source code-nya dulu. Jadi, saya terbiasa belajar di W3 School. Saya terbiasa belajar di W3 School. Kita masuk ke PHP. PHP. Yang pertama ketika kita mau membuat program kan berarti di program yang sudah ada di soal ini bahwa kalau kita lihat berarti ada input yang perlu dimasukkan oleh user. Jadi perlu memasukkan input golongannya dan jam lemburnya. Baik, kita coba cek dulu di W3 School-nya. Kita masuk ke ini di PHP form handling. Jadi di sini ada tertulis bahwa kita bisa menggunakan get ataupun post untuk metodenya. Kita akan menggunakan post karena kita akan buat dua halaman berbeda. Oke, saya akan nyalakan sum-nya dulu, SAMPP-nya. Saya nyalakan Apache dan MySQL-nya. Sebenarnya MySQL tidak perlu sih. Apache-nya sudah cukup. Oke, kita mau masuk ke folder SAMPP-nya di local disk C. Lalu di htdocs. Oke, saya akan buat tugas folder, yaitu foldernya saya namakan apa untuk kali ini ya? Tugas 2 strip algoritma. Coba kita buka dulu, bisakah? Localhost tugas 2 algoritma. Oke, kita sudah bisa masuk ke foldernya ya. Jadi kita tinggal buat index.php. Jadi kita buat, saya coba pakai Sublime Text ya untuk editornya. Oke, saya close dulu. New file. Kalau kita save filenya dulu. Sorry, ini kita buat jadi PHP dulu. PHP. Oke. Kita bisa save dulu. Save as. Oke, di tugas 2 algoritma kita beri nama index.php. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan form ini ya, PHP form handlingnya. Jadi saya akan kopikan ini formnya dulu. Coba kita save dulu nih. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Oke, jadi sebenarnya dia ada dua input ya, nama, email, dan submit. Tapi yang kita perlukan adalah
sebenarnya golongannya apa dan lemburnya berapa lama gitu. Baik, kita lihat dulu di code-nya. Sebenarnya saya mau kasih judul sih, judul aja. Jadi kita akan buat H2 gitu ya. H2 garis miring H2. Kita akan apa ya kalau kita mau kasih judul ya? Kita kasih judul, kita beri judul mungkin adalah perhitungan gaji. Perhitungan gaji. Kita save, kita coba refresh. Oke, sudah ada ya, keluar. Selanjutnya kita actionnya ini nanti kita ganti aja ini ke halaman selanjutnya. Cuman untuk name ini kita ganti golongan. Golongan dan jam lembur. Jumlah jam lembur. Oke, sudah masuk semua. Baik, saya lanjutkan. Tadi sebenarnya ada gangguan sebentar. Tadi kita sampai di saya mengganti judul ya. Judul jadi perhitungan gaji, lalu golongan dan jumlah jam lemburnya. Kita beri keterangan. Kita save, kita coba refresh dulu ya. Sebenarnya kita ganti aja nih. Ini tab-nya ini mungkin karena jumlah jam lembur ini kita akan number waktu ya. Jadi kita akan kasih dia number. Kalau golongan ini kita input teks saja nggak ada masalah karena bentuknya kan dia ini ya alfabet. Ini kita kasih nama golongan aja, golongan. Lalu namanya ini mungkin jam lembur. Oke, kita save. Lalu kita akan keluar seperti ini. Nah, oke ya, sudah ada dua input. Sudah ada dua input, lalu ini mungkin kurang rata ya sebenarnya ya. Coba kita buat ngaruh ya. Oh, ternyata nggak ngaruh ya. Jadi mungkin kita perpendek saja biar lebih cantik ya. Nah, sudah ya golongan dan jam lembur. Nanti ini bisa dipercantik dengan Bootstrap atau dengan CSS ya. Cuman kali ini karena kita mau praktekkan fungsinya saja dalam programming terkait menghitungnya, maka saya akan praktekkan tentang prakteknya backend-nya saja. Mohon maaf nih karena ada sen sebentar, saya jeda sebentar. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita sudah selesai membuat formnya ya. Lalu kita tinggal membuat perhitungannya. Jadi kalau kita di PHP Form Handling ini, nah ini. Jadi dia sudah ada tutorialnya ya. Jadi kita mengirimkan form ini ke actionnya ke welcome PHP ini. Kalau di dalam contoh ini, nah ternyata di welcome PHP ini dia cara menangkap value-nya ada seperti ini. Nah oke. Karena saya sebenarnya cuma butuh ini aja, cara menangkap value dari formnya. Oke, sekarang kita buat form, file baru. New file. Kita buat ini menjadi PHP ya. PHP. Lalu kita save as menjadi mungkin hitung.php. Oke. Nah, di form index ini kita ganti menjadi hitung.php. Hitung.php. Oke, kita save. Kita di hitung.php-nya kita coba kopikan ini. Kita kopikan yang kita dapat dari web tadi ya. Jadi
Ini jadi sebenarnya kalau di HTML dan CSS ini, CS-nya ketika kita mau masukkan CSS dalam HTML, kita perlu tag open si PHP dan tag close-nya si PHP ini. Gitu. Jadi kalau kita mau coba cek, ini kan dia echo ya, jadi dia ngeprint value yang kita dapat dari indeks PHP tadi yang kita sudah masukkan. Nah, kalau kita mau coba apakah value-nya sudah masuk ke hitung PHP atau belum, kita coba aja. Yang pertama ini kan namanya golongan dan jam lembur ya. Berarti ini sudah harus diganti juga. Golongan dan jam lembur. Jam lembur. Lalu kita coba kasih keterangan gini. Golongan Anda adalah, lalu jam lembur Anda adalah titik-titik jam, kayak gitu ya. Kita save coba. Ini tidak pakai spasi tadi ya. Save. Kalau kita coba ke indeks PHP tadi, kita refresh, kita coba masukkan. Misalnya golongan A. Jam lemburnya misalnya 6 jam. Coba kita submit. Oke ya. Ini sudah masuk ke hitung PHP dan dia sudah bisa menangkap value yang tadi kita masukkan ya. Yaitu golongannya A, jam lemburnya adalah 6 jam. Oke. Berarti pengiriman formnya ini antara satu file PHP ke PHP lain ini sudah sukses. Nah, selanjutnya bagaimana kita memproses berdasarkan input-input itu. Kalau kita mau contoh, berarti kita lihat ya. Berarti kan jika golongan A ini gajinya sekian, B sekian, C sekian. Oke, berarti kita tinggal buat di PHP-nya nih yang baru. Kita buat sebenarnya HTML-nya nanti saja. Tapi kita mau buat PHP-nya dulu ya. PHP. Lalu kita akan buat variabel baru nih. Ini kan tadi kan variabel hasil pengambilan dari form nih. Kita perlu bikin jadi variabel baru. Jadi misalnya nih kita kasih variabel baru yaitu $, golongan, kita kasih kecil aja ya, golongan karyawan, yaitu sama dengan kita kasih ini form ini, kita kasih yang tadi hasil input dari form. Nah, kita kasih hasil input dari form. Begitu juga dengan satunya. Ini jadi jam lembur karyawan. Di sini jadi dimasukkan jam lembur. Nah, ini kita jadikan value yang tadi kita dapat dari metode post ini dimasukkan ke dalam variabel baru bernama golongan karyawan. Begitu juga dengan jam lembur karyawan ini. Nah, kita mau cek nih apakah yang post ini sudah masuk ke dalam variabel baru ini. Kita coba cek echo-nya, kita ganti menjadi variabel baru kita. Contohnya berikut. Stay ya. Oke. Kita coba save. Kalau ini sudah benar, seharusnya nanti keluarnya akan sama saja ya, ketika apa yang kita input ya. Oke, kita coba cek. Kita balik lagi ke indeks ya. Golongannya saya isi B, jam lembur adalah 10 jam. Kita submit. Ada error kah ya? Jadi golongan karyawannya nggak terbaca nih dia. Sebentar. Oh, oke. Kehapus tadi ya echo-nya ya? Kok terhapus ya? Nah, kita save. Coba ya, kita ulang. Nah, sudah. Benar ya?
Tadi echo-nya mungkin kehapus, tadi saya nggak sengaja. Oke, berarti sudah masuk ke variabel baru. Lalu ini kita kesampingkan dulu ya untuk yang bawah ini. Kita anggap ini nggak ada dulu. Lalu perhitungannya seperti ini. Kita kasih if ya. Kita masuk ke PHP, kita masih kasih ke if. Kita coba kontrol, oh ini if ya, if else if ya. Oke, ini contoh if-nya kita langsung pakai saja. Ada else kah di bawahnya? If else ya. Kita pakai if else saja karena kita punya beberapa opsi nih. Kalau kita mau pakai contoh tuh berarti adalah nih, if else. Karena kita perlu menentukan ini kan, jika golongan A ini kan pakai if. If golongannya A, gajinya sekian. If golongan B, gajinya sekian. If golongan C, gajinya sekian. Oke, kita langsung pakai. Yang pertama, if golongan karyawan. Berarti ya, kita pakai variabel ini. If golongan karyawan, sama dengan ya. Karena memang dia menandakan sama. Kalau if golongan karyawan sama dengan sekian, di PHP sama dengan ini, ya pakai double ini. Kalau pakai kita mau ceritanya pengen menyatakan sesuatu gitu. Kalau kita mau tahu tuh di mungkin di mat ya. Kalau nggak salah nih ada dia. Sepertinya ada saat itu ya. Nanti coba kita cari tahu ya. Kita coba balik lagi ke sini. Ini bentuk operator sebenarnya. Baik, kalau golongan karyawannya sama dengan, kita anggap saja misalnya A, maka di echo-nya adalah, oh sorry bukan echo ya. Berarti dia, kita bikin variabel baru, gaji sama dengan gaji sama dengan 5 juta tadi kalau tidak salah. 5 juta. Ya, sudah benar. Lalu balik lagi nih, kita misalnya else kan. Ada else. Oh, sorry, kita nggak pakai else, berarti kita perlu pakai else if ya, karena else-nya kita pakai if lagi. Nih, PHP if else if. Kita coba if else. Nah ini, else if ya. Kita pakai else if. Ini kita ganti aja sih sebenarnya PHP biar kebaca ya komennya, biar ada warnanya. Nah, else if ini berarti gajinya sama dengan 6.500.000 tadi. Tapi ini jangan lupa dikasih tahu kondisinya. Aduh. Oke. Copy. Oke, ini kalau B ya. Kalau golongan B. Dia gajinya sekian. Lalu kita pakai else if lagi. Kalau golongannya C. Yaitu 9.500.000. Baik, kalau kita mau tahu apakah ini sudah berlaku atau belum, ya, kalau kita mau benar-benar tahu apakah ini sudah berlaku atau belum, kita tinggal jalankan programnya nih. Misal jam lembur
Lalu gaji Anda adalah adalah kita copy aja ini. Kita kasih dolar gaji ini, kita ganti. Oke. Kita lihat ya, apakah gajinya sudah berubah sesuai inputan kita. Coba kita lihat. Oke, kita balik, kita refresh. Golongannya anggap saja saya anggap adalah C. Jam lemburnya kita kasih 1 jam. Kita submit. Oke, udah keluar ya. Gaji Anda adalah 9,5 juta sesuai dengan golongan yang tadi sudah saya masukkan. Oke, berarti untuk kasus ini sudah selesai nih. Jika golongan A sekian, B sekian, C sekian, sudah selesai. Lalu kita buat form ini nih, ini pakai if juga kan. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Jika karyawan lembur, maka gaji lemburnya 34%. Nah, nanti outputnya itu nanti adalah jumlah penghasilan gaji golongan ini tadi ini ya, outputnya, dan gaji lembur. Gaji outputnya tadi kan sudah keluar ya, kita tinggal tata saja. Lalu dengan gaji lemburnya berarti yang belum. Oke, kita lanjutkan. Kita hitung gaji lemburnya dulu. Oke, berarti kita lihat di kodenya. Tadi kan kita sudah pakai if else ya. Sebenarnya sama ya. Mungkin ini saya kasih else if lagi kalau dia ngasih hal yang kurang benar. Misalnya ya, dia kasih, biasanya saya kasih else. Ini saya kasih else, mungkin kalau misalnya dia inputnya bukan A atau B atau C, nanti dia akan kasih else bahwa input Anda salah. Input golongan Anda salah. Input golongan Anda salah. Oke, tapi nanti saja, mungkin else-nya nanti saja. Kita sempurnakan nanti ya. Oke, sekarang kita buat if else if-nya untuk kita gunakan if else if-nya untuk kodenya si jam lembur. Oke, kita ya coba if jam lembur karyawan ini. Ya, ini kita kopikan ke sini. Jika jam lembur karyawan sama dengan, kita lihat ya ketentuan if-nya seperti apa sih. Jika 1 jam sekian, 2 jam sekian, 3 jam sekian. Oke, sampai 4 jam. 5 jam ini kalau di atasnya berarti. Oke. Jika ini sama dengan 1, oke, maka kita kasih variabel baru ya. Lemburan sama dengan gaji, karena gaji berapa persennya kan, dikali 30%. 30% itu kan berarti 30 dibagi 100 kan sebenarnya kan. Cuman ini biar kita lebih mudah, kalau gini sih bisa sih harusnya ya. Harusnya sih bisa. Nah, kalau kita mau cari tahu ya, sebenarnya kita bisa sih kayak gini. Kita save coba ya. Lalu kita echo juga gaji ini ya. Kita lemburannya kita echo aja lah. Kita echo. Oke. Kita echo lemburannya. Kita save. Coba kita masuk ke formnya lagi. Balik, kita refresh. Golongan misalnya A ya. Jam lembur 1. Submit. Ada unmatched.
line 23. Nah, ini kita harus hapus dulu apa ya? Coba ya. Coba kita submit. Nah, ini sudah ada ya echo-nya sebenarnya. Tadi kan 30%-nya itu kan berarti kalau kita mau ngomong 5 juta, 30%-nya berapa? Itu kan 1.500.000 ya. 1.500.000. Kita buktikan apakah benar di kalkulator. Bahwa 1.500.000 dibagi, salah. TCE bahwa 5 juta dikali 30 dibagi 100. Loh, sebentar. Bahwa 5 juta dikali 30 dibagi 100. Iya, 1.500.000 ya, sudah benar hitungannya ya. Lemburannya sudah keluar nih. Perhitungannya benar berarti. Kita tinggal rapikan kodenya berarti. Kita rapikan, ini nanti kita abaikan dulu saja. Tapi yang pertama, kita beri else if lagi nih. Karena kita masih punya banyak golongan kan. Kita punya banyak jam lembur kan. Yang perlu di apply situ. Nah, ini conditionnya. Nah, sorry. Ini karena 30% ini kan agak bertele-tele ya kodenya. Jadi ini mau ditulis begini boleh, atau 30/100 ini kan sebenarnya bisa dikecilkan kan. Menjadi misalnya 0.30. Ini hasilnya sama ini, atau 0.3 juga hasilnya sama. Nih misalnya ya, saya submit. Loh, sama. Untuk kita mau cari golongan lain deh, B ya. Nah, sama kok. Jadi terserah ya teman-teman, mungkin cocoknya masing-masing orang itu berbeda-beda. Cuman untuk saya mungkin karena ini lebih mudah pakai desimal, jadi saya pakai desimal aja sih. Sebenarnya tidak lebih mudah, cuman tidak bertele-tele. Oke, kita lanjut ya. Misalnya jam lemburnya ini kan ada persyaratannya ya. Jika 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita langsung buat ya. Langsung dengan cepat saja kita buat. Ini kita ganti 2. Dipaste saja. Ini misalnya 3, 4. Nah, untuk kali ini 5 kan, ini kan dia. Nah, ini lebih banyak sama dengan 5. Jadi kita sebenarnya sama saja, kita kasih keterangan begini. Ini sudah sama kok. Jadi lebih besar sama dengan 5. Jadi 5 ke atas itu nanti hitungannya gimana gitu. Jadi kita langsung copy saja lemburannya. Paste. Oke, kita ini ya 30, 32, 34, 36. Berarti 0,32, 34, 36. Lalu kalau 5 jam ke atas 38%. 0,38. Kita save. Oke ya, kita save. Harusnya hitungannya sudah benar ini semua. Golongannya kita sudah hitung. Jam lemburnya juga udah kita hitung, dan nominalnya juga udah kita hitung. Sekarang kita tinggal bikin form outputnya. Output yang diminta itu apa sih? Outputnya adalah tampilan ke layar, yaitu jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Ini akan saya biarkan saja ya. Jadi golongan Anda adalah, golongannya nanti disebutkan, jam lemburnya adalah berapa jam. Lalu nah ini baru kita jumlah penghasilan ya. Kita coba isi, yaitu jumlah penghasilan.
yaitu kita langsung kasih kode PHP-nya ya. Echo gaji ya, gaji pokoknya ditambah lemburan ya. Kita kasih echo lemburan. RP titik lemburan sekian. Ini juga kita kasih RP. Nah, ini sudah selesai harusnya nih. Kita coba cek ya. Cek beberapa kali, kita cek, coba kita refresh. Golongannya kita pakai A, coba jam lemburnya misalnya 4 jam. Kita submit. Ada masalah nih. Oh, ada typo ya di line 25. Di line 25. Aduh. Iya. Oke. Di line 25. Oh, ini ya typo. Kita save dulu, coba kita refresh. Oke ya, udah keluar nih. Jadi golongan Anda adalah A, jam lembur adalah 4 jam. Ini kita belum enter ya, di PR dulu harusnya. Kita langsung PR nih. Save. Nah, ini. Jadi golongan Anda adalah A, jam lembur adalah 4 jam. Coba penghasilan yaitu gaji pokoknya 5 juta rupiah ditambah 1.800.000 rupiah. Ini ya. Jadi ini outputnya gaji pokok dan lemburnya. Sudah, gaji putih saya rasa sudah cukup. Mungkin saya rapikan untuk ini belum kapital ya. Ya, saya rapikan. Jadi untuk program penghitungan gaji karyawan ini saya rasa sudah selesai. Karena saya rasa sudah memenuhi syarat ya. Jadi menggunakan operator yang tadi kita lihat itu ini. Nah, ini juga harus masuk operator. Atau kita mau cari tab operator, kita tinggal find aja operator. Ini PHP operator. Ya, ini beberapa PHP operator. Oh, berarti ya ini juga PHP operator juga. Jadi ada sama dengan, ya ada sama dengan, ada sama dengan lebih besar, sama dengan lebih kecil. Ini beberapa operator. Nah, kita juga tadi sudah pakai operator kali. Tadi kali sama bagi sebenarnya, cuman kita buat dari desimal, jadi kita hanya pakai kali. Oke, saya rasa sudah jadi ya. Mungkin kita praktekkan sekali lagi untuk terakhir. Kita coba contoh, golongan saya adalah C, jam lemburnya anggap saja kita anggap 10 jam. Kita submit bahwa gajinya adalah 9.500.000 dan untuk ketentuannya karena di atas 5 jam itu dia 38%, dia mendapatkan 3.610.000 untuk lemburannya. Jadi saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk tugasnya Bapak Ibu tutor. Mohon untuk feedback dan masukannya terkait mungkin ada beberapa kekurangan. Dari saya cukup. Terima kasih. Sampai bertemu di tugas 3. Terima kasih.